Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah ahli pedang. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 28, Pewarisan Keluarga Chen. Mengamati Chen Fan pergi, banyak murid di luar rumah kayu merasa perasaan campur aduk, sebagian besar dari mereka terkejut dan sulit dipercaya. Dalam beberapa puluh hari saja, badut ini di mata semua orang tiba-tiba pergi ke lembah Raja Iblis, dan dia berubah begitu banyak. Pada tingkat ke-6 latihan Ki, dia masih begitu kuat di depan orang-orang kuat seperti puncak pedang berat, dan dia sama sekali tidak pernah rendah hati. Inilah hati seorang pria kuat. Yang kurang pada generasiku adalah mentalitasnya. Dia tidak rendah hati dan tidak sombong. Biarkan dia menjadi kuat, dan angin bertiup di bukit-bukit. Seorang murid melihat punggung Chen Fan dan berkata dengan hormat. Jangan berpura-pura, tadi kaulah yang paling keras memanggilnya. Seseorang berkata dengan pandangan merendahkan. Sangat kuat, tadi dia berhasil menghindari serangan penguasa muda. Hei, Mohu ada di sini. Pada saat ini, seorang murid sedang berbicara, dan baru saja melihat tiga sosok bergegas mendekat, salah satunya adalah Mohu, yang memiliki tingkat kultivasi ke-6 latihan Ki, tetapi dia kehabisan napas karena tergesa-gesa. Melihat bahwa semua orang sedang membahas sesuatu, Mohu mengernyitkan dahi, tetapi setelah bertanya, dia mengetahui bahwa saudaranya diselamatkan oleh Chen Fan. Dia dengan tenang menarik Mo Bai kembali dari pintu neraka, dan sekarang lukanya bahkan lebih baik. Pada awalnya, Mohu tidak percaya, tetapi setelah dia masuk rumah kayu, dia benar-benar terkejut saat melihat Mo Bai berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia begitu kuat. Mohu berbisik pada dirinya sendiri. Dan ketika Chen Fan berjalan perlahan menuju rumahnya, dia masih mengingat segala sesuatu di surga dalam pikirannya. Sekarang dia dapat masuk ke surga hanya dengan pikiran tanpa menggunakan token surga. Amulet pengumpulan 3 bunga adalah contoh hidupnya. Kakak, dari mana kau mendapatkan talisman ini? Sama halnya dengan talisman pedang 5 unsur terakhir kali. Mengapa kau memiliki talisman harta karun ini? Chen Jingjing bertanya setelah mengejar Chen Fan, menatapnya. Chen Fan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan menyadari, ini adalah kali pertama Chen Jingjing memanggilnya kakak daripada memanggilnya dengan namanya langsung. Aku menggambar talisman pedang aneh 5 unsur, dan amulet pengumpulan 3 bunga diperoleh dari sebuah petualangan. Chen Fan ragu sejenak dan berkata, pada akhirnya, yang pertama masih masuk akal, tetapi amulet pengumpulan 3 bunga memerlukan kertas talisman kelas menengah, yang jenis kertas talisman ini jarang terlihat di pasar kota pedang berat. Jika sehelai kertas muncul, pasti akan memicu perhatian orang dari segala lapisan masyarakat, datang untuk menaikkan harga untuk merampoknya, dan bahkan mengadakan lelang. Chen Jingjing menganggukkan kepala sedikit ketika mendengar kata-kata itu, dia berpikir bahwa Chen Fan baru saja kembali dari lembah Raja Iblis, mungkin talisman ini diperoleh di lembah Raja Iblis. Dia tidak pernah masuk ke lembah Raja Iblis, tetapi dia juga pernah mendengar bahwa tempat ini penuh dengan bahaya dan harta di mana-mana, menarik orang-orang kuat dari seluruh dunia untuk menjelajahinya dan mengalaminya. Setelah isi perut binatang, barang-barang berharga juga akan tersebar di padang gurun. Mereka yang cukup beruntung untuk mengambilnya akan mendapat keberuntungan besar. Dia dengan wajar memikirkan kemungkinan ini, tetapi dia tidak tahu bahwa petualangan yang disebutkan oleh Chen Fan berarti bahwa dia bisa mengambil benda dari surga. Setelah pulang ke rumah, Chen Fan secara kebiasaan berjalan ke kamarnya. Dia perlu masuk ke pengadilan surga untuk mencobanya, tetapi tiba-tiba Chen Jingjing menghentikannya. Kakak, apakah kau pernah memperhatikan bahwa Senior Li agak aneh hari ini? Chen Jingjing mengernyitkan kening, mengingat perilaku aneh Senior Li. Senior Li? Ada apa? Chen Fan tidak tahu mengapa, dan sedikit bingung. Kami semua masih muda ketika ayah meninggal, jadi dia menyerahkan warisan keluarga kita kepada Senior Li. Menurut ingatanku, Senior Li sangat baik kepada kita, tetapi hari ini dia agak acuh tak acuh. Semakin Chen Jingjing berbicara, semakin mencurigakan dia. Apakah kau pikir dia tidak mau menyerahkan warisan itu? Chen Fan berkata. Ayah dulu berkata bahwa kau bisa mendapatkan kembali warisan setelah mencapai tingkat ke-6 latihan Ki. Tapi aku baru saja menyebutkannya kepada Senior Li sebelum pergi, tetapi dia memotongku sebelum aku selesai berbicara, menghindari topik ini di hadapanmu. Mungkin karena dia tidak ingin orang luar tahu bahwa keluarga Chen memiliki warisan. Takut menyebabkan bencana. Chen Fan mencoba bertanya, meskipun lebih cenderung curiga bahwa Senior Li ingin merencanakan warisan keluarga Chen, tetapi dia tidak tahu karakter Senior Li, jadi dia tidak mengambil kesimpulan secara gegabah.
Tetapi tiba-tiba Chen Jingjing menyadari setelah mendengar kata-kata itu, dia mengangguk sedikit dan berkata, sangat mungkin, saya ingat bahwa di antara barang-barang yang ayah tinggalkan, ada satu hal yang luar biasa, seperti piringan giok seukuran telapak tangan, tetapi ada penunjuk di atasnya. Ketika saya masih kecil, saya melihat ayah berjalan di sekitar rumah dengan piringan giok itu, mencoba mencari sesuatu, dan akhirnya melihatnya menggali batu permata dari belakang rumah. Dan akhirnya saya sadari bahwa batu permata itu adalah batu roh kelas rendah. Ayah saya juga naik ke tingkat ke-8 latihan Ki karena batu roh kelas rendah ini. Apakah ini semacam piringan pencari harta karun? Chen Fan sedikit terkejut. Jika apa yang dikatakan Chen Jingjing benar, maka barang ini memang sangat penting. Di dunia saat ini di mana sumber daya langka dalam dunia kultivasi abadi di bumi, jika senjata ajaib semacam ini muncul, itu pasti akan menarik orang-orang kuat yang tinggi untuk merampoknya. Seharusnya begitu. Saat itu kami masih muda, dan ayahku tidak banyak menyebutkannya. Mungkin kakek Li takut hal ini akan menarik perhatian orang luar, jadi dia tidak ingin menyebutkannya lebih banyak, kata Chen Jingjing. Tetapi Chen Fan memiliki ekspresi serius di wajahnya. Mungkin tidak masalah jika itu hanyalah harta biasa, tetapi jenis harta seperti ini, ditambah dengan perilaku kakek Li, membuatnya semakin meragukan. Bahkan jika dia tidak ingin menyebutkan warisan itu, tidak perlu menunjukkan sikap acuh tak acuh. Dia ingat bahwa di rumah kayu kecil, kakek Li tidak terlalu memperhatikan saudara-saudara laki-laki dan perempuan itu. Besok kita akan pergi ke puncak pedang berat untuk menemuinya, kata Chen Fan dengan suara dalam. Chen Jingjing mengangguk, tanpa berpikir terlalu banyak, lalu membuka mulutnya sedikit, seolah ragu untuk berbicara. Chen Fan, dengan kekuatan pengamatannya, tentu saja memperhatikan penampilannya, dan tidak bisa tidak bertanya, ada yang salah. Chen Jingjing melihat bahwa trik kecilnya terbongkar, jadi dia harus menjulurkan lidahnya dan berkata, Kak, ketika kamu naik ke puncak pedang EPE besok, kamu sebaiknya mampir ke halaman dalam. Meskipun kamu mengatakan kata-kata marah tentang keluar dari puncak pedang EPE hari ini, kamu telah selalu menyelamatkan kakak laki-laki, kebanyakan orang, termasuk kakek Lin, tidak akan ambil pusing. Tidak perlu membicarakan hal ini lagi. Bahkan jika kakek Lin tidak memaksa saya hari ini, saya akan keluar dari puncak pedang berat segera. Saya perlu melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan pengalaman, sahut Chen Fan sambil menggelengkan kepala. Melihat ekspresi serius Chen Fan, Chen Jingjing terkejut sejenak, lalu dia mengingat bahwa kekuatan Chen Fan saat ini telah jauh melampaui teman-teman sebayanya, terutama setelah dia melihat Chen Fan dengan mudah menghindari serangan pemimpin muda sekte hari ini, dia merasa ketidakpercayaan di hatinya. Chen Fan memiliki pemahaman baru tentang kekuatannya. Benar, sekarang dia begitu kuat sehingga kota EPE kecil tidak lagi dapat mengakomodasinya. Chen Jingjing tahu bahwa jika Chen Fan tinggal di sini, itu akan mempengaruhi jalannya di masa depan. Dengan kualifikasinya, periode membangun dasar sama sekali tidak akan menjadi masalah. Setelah pekerjaan besok selesai, aku akan mengajarkan Wu Xiangbu dan beberapa taktik pedang, yang akan sangat bermanfaat bagimu. Sekarang kita sedang berlatih menjadi abadi, selain bakat, sumber daya sangat penting, kata Chen Fan saat melihat Chen Jingjing tidak bisa menahan diri untuk memandanginya, dia membelai kepalanya dan berkata, lalu berbalik dan masuk ke kamarnya. Chen Jingjing tiba-tiba merasa hangat di hatinya. Ini adalah gerakan paling intim yang kakak laki-lakinya lakukan padanya sejak dia kecil, dan rasa aman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya muncul dengan sendirinya. Jadi, beginilah rasanya punya kakak laki-laki. Dengan senyum di wajahnya, Chen Jingjing pergi ke kamarnya. Saat ini, Chen Fan duduk bersila di tanah lagi. Token pengadilan surgawinya rusak dan tidak bisa digunakan, tetapi dia membuka jalan lain ke pengadilan surgawi, dan dia dapat mengeluarkan benda-benda di dalamnya. Jika kesadaran spiritual saya cukup kuat di masa depan, mungkin saya bisa membawa benda dari dunia ini ke pengadilan surgawi, seperti nampan penjelajahan harta benda yang diwarisi oleh keluarga Chen. Pikir Chen Fan dalam hatinya. Dia sedikit menutup mata, dan saat dia membukanya lagi, dia sudah berada di gua pengadilan surgawi, tubuhnya di pengadilan surgawi masih meditasi, sementara burung berbulu hijau sedang berjalan-jalan. Chen Fan tidak mengubah apapun, dan tiba-tiba kesadarannya meresap ke dalam tubuhnya. Anak muda, ini dihantui. Begitu dia membuka matanya, suara misterius burung berbulu hijau masuk ke telinganya. Di tempat ada abadi, di situ ada hantu, jadi apa yang aneh tentang dihantui? Kata Chen Fan dengan santai, tanpa menyebutkan kepada burung berbulu hijau bahwa talisman itu dibuat olehnya, bukan dihantui. Namun, ekspresi burung berbulu hijau sekarang sangat serius, dan kedua matanya terbuka seperti lentera. Dia berusaha keras menunjukkan ekspresi serius, tetapi terlihat agak lucu. Tetapi gua ini dilarang dan dilindungi. Bagaimana bisa ada hantu berlari-lari di dalamnya? Kalau ada, pasti hantu gaib. Ini saat yang tepat bagi Anda untuk datang. Ayo cari bersama-sama. Burung berbulu hijau itu berbicara sambil berlari-lari di ladang obat, hampir menginjak beberapa rumput bintang 7. Mengapa kamu mencarinya? Ikuti saya keluar, saya perlu mengumpulkan 500 energi abadi secepatnya, lalu menembus langit kedua.
Kata Chen Fen, karena dia sekarang bisa mendapatkan barang-barang dari surga, dia tidak ingin menundanya, jadi dia hanya bisa mengandalkan peningkatan kekuatan agar dia memiliki kesempatan untuk menghubungi area yang lebih luas. Pengadilan surgawi kaya akan sumber daya, dan peluangnya mendapatkan keberuntungan akan jauh lebih besar daripada di bumi. Tidak, saya telah hidup begitu lama, dan saya belum pernah melihat seperti apa penampakan hantu. Dia hanya mengambil talisman darimu, apa kamu tidak merasa kasihan? Saya tidak merasa kasihan, saya akan menggambar lagi jika sudah hilang. Chen Fen menggelengkan kepala, sangat acuh tak acuh. Anak muda, mengapa saya merasa ada yang tidak beres? Mendengar ini, burung berbulu hijau itu melirik curiga pada Chen Fen. Chen Fen tersenyum dan tidak berkata apa-apa, memikirkan berapa banyak tantangan yang harus dia mainkan untuk mengumpulkan 500 energi abadi. Saat ini, saya sudah memiliki 110 poin energi abadi. Jika saya menang dalam pertandingan berikutnya, saya bisa mencapai lebih dari 200 poin. Jika saya menang dalam pertandingan berikutnya, jika saya beruntung, saya bisa mencapai 500 poin energi abadi. Kata Chen Fen pada dirinya sendiri, dia tidak akan memilih untuk sesuai dengan ranah. Setelah semua, sangat sedikit tentara surga bintang 1 di tingkat keempat pelatihan Qi, dan baginya, dia berharap menghadapi beberapa yang kuat. Perhitunganmu salah, apakah kamu tidak mempertimbangkan bahwa kamu bisa kalah? Jika kalah, semua energi abadimu akan hilang, dan kamu harus memulainya dari awal lagi. Burung berbulu hijau itu berjalan di sisinya dan berkata, "Aku tidak akan kalah, ayo keluar." Chen Fen tersenyum ringan. Burung berbulu hijau itu memberinya pandangan meremehkan. Lalu mengibaskan sayapnya, dan Chen Fen muncul di luar aula Ling Xiao, dan burung berbulu hijau itu juga berubah menjadi liontin giok, menggantung di pinggangnya. Sebagai pemilik gua, tidak bisakah saya mengontrol keluar masuk secara independen? Chen Fen merasa sedikit merepotkan untuk membiarkan burung berbulu hijau selalu mengganti tempat setiap kali. Tentu saja, selain membawaku, kamu juga perlu membaca formula. Suara burung berbulu hijau dalam liontin giok sampai ke telinganya. Jadi ada formula, mengapa kamu tidak memberitahuku? Kurang ajar, kamu tidak bertanya. Burung berbulu hijau itu berbicara melalui transmisi suara.